Selamat bergabung dalam ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap melalui pelayanan hari ini, Anda dapat diberkati lebih lagi melalui firman dan pujian yang akan dibawakan. Mari, siapkan yang terbaik untuk mengikuti ibadah hari ini. Persiapkan hati dan pikiran yang rindu untuk hadirat Tuhan, dan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya, jemaat yang dikasihi Kristus. Tentu semuanya dalam kondisi yang amat baik, karena Tuhan selalu baik buat kita semua, amin. Nah, pagi hari ini tanpa terasa kita sudah melewati di kalender 2021, tepatnya di bulan kedua, yaitu Februari. Nah, di bulan Februari ini kita akan masuk satu tema yang baru, yaitu Stand Firm. Yaitu bahwa kita akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menunjukkan kepada kita bagaimana sih cara menyelesaikan panggilan Allah itu. Jadi, saudara harus mengikuti dengan rajin dan tekun dalam ibadah setiap minggunya. Nah, kalau kita membaca Alkitab, saudara, di situ diceritakan bahwa Tuhan itu memilih beberapa orang. Sering memilih beberapa orang, memanggil beberapa orang untuk satu tujuan di luar dari tujuan hidupnya sendiri. Seperti halnya Abraham, Yusuf, dan kemudian Musa, Yosua, Yeremia, juga Yesaya, kemudian juga Maria, lalu ke-12 para rasul, serta kemudian Paulus dan juga Barnabas. Mereka semuanya ini adalah contoh dari beberapa orang yang memang Tuhan memanggil mereka semuanya dengan berbagai cara sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di dalam Efesus
itu diceritakan bahwa Tuhan sendiri sudah memisahkan orang-orang itu dalam berbagai peran. Jadi sesuai dengan perannya masing-masing, Tuhan memanggil orang-orang itu dan dipisahkannya. Nah, kemudian saudara bisa melihat ada yang berperan sebagai nabi, ada yang berperan sebagai penginjil, pendeta, dan juga guru. Semuanya itu tentu untuk satu tujuan, memperlengkapi semua para pengikut Kristus ini. Supaya apa tujuannya? Untuk mereka semua bisa maksimal dalam melakukan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan mereka masing-masing itu. Nah, 5 kebenaran tentang bagaimana sih Tuhan memanggil kita, dan kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan setelah Tuhan memanggil kita. Supaya apa? Kita akan semakin mengerti arti dan panggilan itu. Yang pertama sekali adalah bahwa Tuhan itu berbicara. Apa maksudnya? Yesus itu adalah gambaran atau logo, simbol dari keberadaan Tuhan yang kekal ini. Tuhan berbicara melalui penciptaan yang ada ini. Dan Tuhan juga berbicara melalui para nabi, melalui para rasul, dan juga melalui putranya sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, perhatikan, tidak ada doktrin yang lebih penting lagi selain dari kebenaran ini, yaitu bahwa Allah mengkomunikasikan kehendak keinginannya kepada manusia. Dan semuanya itu ada di dalam sebuah buku yang namanya Alkitab. Alkitab secara keseluruhan adalah firman Allah. Dan Alkitab ini berguna untuk memperlengkapi para pengikut Kristus untuk tujuan pekerjaan yang baik. Jadi kita harus mengenali panggilan Allah untuk hidup kita ini masing-masing, saudara. Kita harus mendengarkan suara Tuhan dengan membaca Alkitab setiap hari. Dan kemudian yang kedua, kalau tadi Tuhan memanggil, maka yang kedua adalah Tuhan mencari. Apa maksudnya? Seperti halnya yang kita tahu di Kejadian pasal yang ketiga, dikatakan Tuhan mencari Adam dan Hawa. Tuhan memanggil, di manakah kamu? Artinya apa? Tuhan yang punya inisiatif, Tuhan yang mencari, dan Tuhan yang bergerak memanggil orang itu di dalam ketidaksetiaannya. Dan hari ini pun Tuhan memanggil beberapa orang dan untuk melanjutkan tugasnya, tugas dari Tuhan itu supaya dilanjutkan oleh mereka sampai ke ujung bumi untuk supaya mereka memberitakan kebenaran Kristus itu. Jadi bagaimanakah caranya supaya kita bisa tetap tinggal di dalam panggilan itu? Tidak ada cara lain, adalah dengan tetap mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar setiap hari Minggu, dan juga membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari, dan kemudian menyadari bahwa hidup kita ini bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari kita, dan semuanya tujuannya untuk satu, yaitu kemuliaan namanya. Soli Deo Gloria. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan satu pengakuan iman bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang sudah menciptakan langit dan bumi ini, dan kasih-Nya kekal sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya di pagi hari ini. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur dengan tubuh yang sempurna, dengan kekuatan yang daripada-Mu kami boleh beribadah di pagi hari ini. Tuhan, mari Tuhan Engkau memimpin ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Dan biarlah Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan boleh terjadi di dalam diri setiap jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, kami boleh bersukacita di dalam Engkau, dan kami juga boleh diubahkan hati dan pikiran kami, karakter kami menjadi seperti Kristus melalui ibadah pagi hari ini.
Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Mari bersama berkata, amin. Mari bersama-sama katakan, dalamnya kasih-Mu terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku, Engkau ku sembah, yang terindah dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Tuhan, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku, dengan darah yang tercurah mengampuni kita dari segala dosa. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Sekali lagi, mari katakan, Engkau sembah. Pagi hari ini biarlah hanya nama Yesus layak disembah, hanya nama Yesus yang layak ditinggikan, menanggalkan semua beban dan kesedihan kita pagi hari ini. Semua permasalahan boleh kita tinggalkan sejenak. Mari menyembah Dia. Hidupku ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah, katakan seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu.
Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi, ku kagum akan Engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkaulah yang membuat kami kagum, karena tiada pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin saudara. Mari nyanyikan pujian ini. Tiada berkesudahan, Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sebab itu Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Tiada berkesudahan, oh, oh, kasih setiamu Tuhan, selalu baru. baru rahmat-Mu bagiku. Ya, amin. Hari berganti hari dan tetap kulihat Lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, oh. Ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, ya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Ya. Tiada ku ragu lagi, Ku pengikut-Mu Yesus, tiada ku ragu lagi, untuk melayani-Mu. walau banyak rintangan. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, Tiada ku ragu lagi, untuk selamanya. Katakan Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. ku rindu Semua orang mengenalmu, Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi, ku pengikut-Mu Yesus,
kita punya Tuhan yang luar biasa seperti Yesus Kristus. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya. Sekali lagi, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Dia memberi hidup yang kekal, percaya, amin. Yesus jalan kebenaran satu-satunya orang yang percaya padamu. Ya, amin saudara. Kalau kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita, maka apapun jalan yang kita hadapi, Tuhan tidak akan tinggalkan kita, kita pun harus tetap ikut Dia. Dan inilah satu berita kebenaran itu, yaitu kita harus memberitakan kebenaran ini, bahwa Yesuslah jalan kebenaran bagi semua orang. Amin saudara. Dan saudara bisa mempersembahkan persembahan untuk bisa dimasukkan atau ditransfer ke nomor rekening yang saudara sudah tahu dan sudah saya umumkan melalui berita di grup WA. Mari, baik persembahan maupun persepuluhan saudara bisa melakukan melalui proses transfer. Dan untuk minggu depan, ibadah kita masih akan seperti sekarang ini, yaitu online, streaming, online maksud saya. Jadi saudara tetap bisa mengikutinya. Dan mari kita akan siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yesus, Engkaulah kebenaran. Yesus, Engkaulah yang menyelamatkan hidup kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
hari ini. Ku hidup bagimu. Ya Tuhan, Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kalau ku hidup bagimu. Ku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu. Ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, dunia tidak bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Biarlah sekali lagi mari kita menyembah Dia, mengucap syukur buat Tuhan yang sudah memanggil, memilih hidup kita untuk kita boleh tetap tinggal, berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memilih, memanggil kami. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Bawa kami dekat padamu. Haleluya. Oh, hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan, segalanya bagiku. Segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan, itu menjadi bagian kami Tuhan. Tuhanku, Kaulah yang ku hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku.
Engkaulah Tuhan, pengharapan kami selama kami hidup. Hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali lagi katakan, ini tujuan hidup kami Tuhan, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Saya bisa kembali berjumpa dengan saudara semuanya, dan tentunya saya terus berdoa kita semuanya dalam keadaan yang baik, bahkan makin hari makin lebih baik lagi. Mari saya bisa kembali berjumpa dengan saudara semuanya, dan tentunya saya terus berdoa kita semuanya dalam keadaan yang baik, bahkan makin hari makin lebih baik lagi. Mari kita siapkan hati kita untuk kita dengar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu, kita minta hikmat pengurapan Tuhan, sehingga kita bisa mengerti apa yang Tuhan bagikan buat kita pada hari ini. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran demi kebenaran yang kami dapat hari ini. Kami percaya Roh Kudus Engkau sanggup memberikan rema buat kami, sehingga kami boleh tetap kuat di dalam Engkau, sekalipun di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Tuhan, urapan-Mu atas kami, hamba-Mu yang menyampaikan, kami yang mendengar, kami sama-sama diberkati di dalam hadirat-Mu yang kudus ini Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita hari ini akan belajar firman Tuhan di bulan yang baru, yaitu bulan Februari. Kita mendapatkan tema selama sebulan ini, yaitu stand firm, yaitu berdiri teguh, berdiri kuat, ya, berdiri kokoh. Nah, hari ini, minggu pertama ini, saya diberikan tema mengenali panggilan Allah. Apa hubungannya berdiri kokoh, berdiri teguh dengan mengenali panggilan Allah? Saudara, saya percaya begini saudara, ketika kita kenali tujuan Tuhan dalam hidup kita atau panggilan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan jadi orang yang kuat berdiri teguh di dalam keadaan apapun. Seperti orang kalau sudah punya tujuan, maka apapun yang terjadi dia akan kejar tujuan itu. Misalkan saudara, saya setelah ini mau pergi ke luar kota. Apapun yang terjadi, saudara singkirkan halangan-halangannya untuk mencapai tujuan yang akan saudara raih. Demikian juga ketika kita ngerti panggilan Allah dalam kehidupan kita, maka apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah goyah. Kita akan terus pada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu tujuan kita belajar hari ini. Dan saya awali dengan sebuah pernyataan seperti ini saudara. Saya percaya setiap barang atau setiap benda yang dibuat oleh manusia itu pasti dibuat dengan sebuah tujuan. Ya, saudara bisa sebutkan apapun benda yang ada di sekitar saudara, dan mungkin kebanyakan saudara tahu juga ya apa tujuan pencipta menciptakan benda di sekitar saudara itu saudara. Apapun saudara. Ya, di depan saya ada laptop, ada bunga, ada lampu dan lain sebagainya, semuanya ini diciptakan oleh manusia dengan tujuan-tujuan tertentu saudara. Nah, saya percaya pasti walaupun seperti ini, kita walaupun belum mengerti tujuan benda itu diciptakan, ya, bukan berarti benda itu nggak punya tujuan. Kalaupun kita belum mengerti, pasti ada tujuannya, tinggal kita cari tahu dan kita cari apa sih benda ini gunanya, manfaatnya apa sih gitu ya. Nah saudara, suatu hari saya menginap di sebuah hotel dan saudara bisa lihat gambar di samping saya ini. Ya, ada satu benda yang saya waktu itu nggak ngerti ini gunanya buat apa sih gitu ya. Tapi kemudian ketika saya cari tahu, ternyata benda ini seperti untuk gantungan handuk saudara ya. Dipakai
ketika saudara mau jemur handuk saudara yang basah, itu ada talinya ditarik dan kemudian apa istilahnya dicantolkan di kaitan yang ada di seberangnya, itu menjadi sebuah tali jemuran. Seperti itu saudara. Kita kadang nggak ngerti ini buat apa, tapi ketika kita cari tahu, kita nemu gunanya untuk apa. Nah saudara, seperti itulah manusia. Kalau benda-benda yang fana ini aja diciptakan dengan sebuah tujuan, saya percaya kita manusia diciptakan Tuhan juga dengan sebuah tujuan. Dan kita harus mengenali panggilan Tuhan atau tujuan Tuhan menciptakan kita itu saudara. Saya bacakan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan menciptakan kita semuanya, ya. Kita semua diciptakan dengan sebuah tujuan yang jelas. Di ayat ini di awal penciptaan Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yaitu supaya kita berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung di udara, ternak dan atas seluruh bumi. Ayat yang lain saya bacakan buat saudara di Yesaya 44 ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan, yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun, yang telah kupilih. Artinya sekali lagi ayat ini memperjelas kita bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita. Sekali lagi kalau Tuhan menciptakan kita, pasti Tuhan menciptakan dengan sebuah panggilan yang jelas. Sebuah tujuan yang jelas. Dan kita harus cari tahu tujuan Tuhan menciptakan kita itu untuk apa. Nah saudara, kita lihat ada dua tujuan Tuhan menciptakan kita. Yang pertama adalah tujuan secara umum. Tujuan secara umum salah satunya tadi yang sudah kita baca, berkuasa atas dunia ini, atas bumi ini, atas binatang ya dan lain sebagainya. Ya, mungkin saya gambarkan gini. Benda-benda yang diciptakan itu semuanya punya tujuan umum. Tujuan umumnya apa? Menyenangkan manusia yang menciptakannya. Kamera yang sekarang merekam saya, saudara, itu dibuat untuk apa? Untuk meringankan atau menyenangkan manusia. Meringankan pekerjaan atau hal-hal yang harus dikerjakan manusia itu jadi lebih ringan dengan adanya itu semuanya. Artinya apa? Ada tujuan secara umum. Ya. Contohnya kalau di dalam kerohanian, kita dipanggil untuk jadi berkat. Itu tujuan setiap kita. Ya, kita dipanggil untuk menjemberitakan Injil. Siapapun saudara tidak terkecuali. Engkau mau sekolah, engkau mau pengusaha, engkau mau ibu rumah tangga. Ini panggilan secara umum semua orang. Anak-anak Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani. Kita dipanggil untuk menjadi terang, menjadi garam. Itu panggilan secara umum setiap anak-anak Tuhan. Tetapi ada yang kedua yang penting yang harus kita kenali. Yaitu apa? Ada panggilan atau tujuan Tuhan secara khusus. Ya. Contohnya apa? Contohnya ada orang yang dipanggil menjadi gembala sidang. Ada orang yang dipanggil secara khusus jadi hamba Tuhan. Seperti saya misalnya. Ada orang yang dipanggil secara khusus untuk di dunia entertainment. Ya, ada orang yang dipanggil untuk jadi seniman. Ada orang yang dipanggil khusus untuk jadi seorang pengusaha. Dan semuanya punya tujuan-tujuan tersendiri. Tujuan secara khusus. Nah saudara, saya ingatkan, kenali panggilan saudara. Apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saudara. Ya, kita mesti tahu ini saudara. Karena ketika kita mengerti, hidup kita jadi maksimal. Hidup kita jadi punya tujuan yang jelas. Kita ini mau ngapain, kita mau kerjakan apa, semuanya jelas. Karena kita mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah saudara, sekarang kita akan berbicara tujuan secara khusus. Mungkin ada orang-orang yang sudah mengerti sejak dia bahkan belum lahir. Tapi Tuhan sudah memberitahu engkau akan jadi apa, engkau akan seperti apa. Ya, salah satu contohnya adalah Nabi Yeremia. Ya, di Yeremia 1 ayat yang kelima dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu,
aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Puji Tuhan kalau ada orang yang sudah mengerti panggilannya, ketika dia bahkan belum lahir, sudah Tuhan nyatakan. Seperti Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, bahkan Tuhan Yesus juga. Ya, semuanya jelas dari awal. Tapi ada juga orang-orang yang mengertinya di tengah jalan. Contohnya Rasul Paulus. Dia belum mengerti panggilan hidupnya. Dia bahkan menganiaya murid-murid Tuhan. Dia jadi orang yang begitu jahat. Tetapi ketika dia terima panggilan Allah, dia bertobat, dia mengerti untuk apa dia diciptakan. Di tengah perjalanan hidupnya itulah dia berubah. Dia mengerti tujuan Tuhan dalam hidupnya. Dan dia menggenapi rencana Tuhan sampai akhir hidupnya. Saudara, saya sendiri juga seperti itu. Saya dulu waktu kecil ya nggak ngerti. Apa sih Tuhan panggil saya? Seperti apa tujuan Tuhan dalam hidup saya? Panggilan Tuhan secara khusus itu seperti apa saya juga nggak mengerti. Hanya dulu saya seringkali diajak oleh ayah saya untuk ikut retreat. Karena kebetulan ayah saya guru agama di sekolah Petra. Dan saya sering diajak retreat, saudara. Dan di retreat itu seringkali murid-murid ayah saya ketika ngelihat saya, mereka ngomong gini, ini nanti jadi pendeta ini anak ini. Ini jadi hamba Tuhan ini anak ini. Mereka banyak seringkali ngomong kayak gitu. Saya cuma namanya anak kecil, masih SD, nggak ngerti apa sih itu gitu ya. Saya juga nggak ngerti, tapi di tengah perjalanan kehidupan saya dulu sempat bekerja. Lulus SMA saya bekerja, saya sekitar 2 tahun saya bekerja, baru kemudian saya mendapatkan tawaran untuk jadi seorang full timer di gereja. Saya bergumul 3 bulan, kemudian saya ambil keputusan ya Tuhan. Akhirnya saya masuk dalam full timer di gereja, dan kemudian nggak lama saya sekolah Alkitab. Di situ saya mulai makin mengerti panggilan Tuhan. Bertahap, saudara. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ada orang yang sampai detik saya ngomong seperti ini. Ada di antara saudara yang mungkin belum mengerti panggilan Tuhan dalam hidupmu. Saudara bersyukurlah kalau hari ini saudara mendengar firman ini. Artinya apa? Saudara punya kesempatan untuk cari tahu. Tuhan, panggilanmu dalam hidupku apa Tuhan? Nah, saudara berdoalah sementara saya sampaikan firman ini. Sehingga Roh Kudus nanti akan tunjukkan kepada saudara apa rencana Tuhan yang secara khusus di dalam kehidupan saudara. Oke? Nah, kalau gitu bagaimana buat yang belum mengerti panggilan Tuhan dalam hidupnya, apa yang harus dia lakukan? Saudara, saya akan bacakan satu ayat buat saudara di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Ya, kalau saudara belum mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara, ini yang harus saudara lakukan. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, melalui ayat ini saya mau sampaikan begini, saudara. Kalau saudara belum mengerti panggilan Tuhan dalam hidup saudara, ini yang harus saudara lakukan. Saudara harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan dulu, ya. Apa yang harus saudara lakukan? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya cara berpikir kita menjadi serupa dengan Tuhan, serupa dengan kebenaran. Jangan serupa dengan dunia. Kalau dunia katakan udahlah hidup ini untuk senang-senang, hidup ini ya udah nanti mati ya sudah selesai beres kok. Enggak, saudara. Ada kehidupan setelah kematian. Dan saya kasih tahu, saudara harus bertanggung jawab atas hidup saudara masing-masing. Dan saudara harus tahu panggilan Tuhan dalam hidup saudara masing-masing juga. Karena itu yang pertama, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Artinya apa? Cara berpikir kita berubah. Dulu kita nggak ngerti tujuan Tuhan, sekarang kita mengerti. Dan kita cari tahu, Tuhan apa tujuanmu dalam hidupku. Saya dulu waktu bergumul ketika ditawarin untuk jadi seorang full timer, saya bergumul. Tuhan, apakah ini panggilan Tuhan dalam hidup saya? Apakah ini yang Tuhan mau, yang saya harus lakukan? Saya sempat ragu, saya sempat bingung. Saya ambil waktu 3 bulan untuk berdoa, berpuasa, cari kehendak Tuhan.
cari apa benar ini panggilan Tuhan dalam hidup saya. Itu yang saya lakukan. Ya, saya berubah oleh pembaharuan budi yang daripada Tuhan. Sehingga ini yang terjadi, saudara. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang kemudian sempurna. Nah, saudara, buat saudara yang belum mengerti panggilan Tuhan dalam hidup saudara, ini yang bisa saudara lakukan. Pembaharuan budi yang kau terima tidak serupa dengan dunia ini, dan kemudian yang harus saudara lakukan adalah lakukan saja apa yang baik di depan saudara. Maka ketika saudara melakukan yang baik, saudara kerjakan yang baik, itu saudara kerjakan terus-menerus. Nanti suatu hari saudara akan tiba kepada apa yang berkenan kepada Allah. Dan kemudian saudara akan melihat ketika saudara lakukan yang berkenan, yang baik, yang berkenan, yang baik, yang berkenan, lama-lama saudara akan sampai kepada yang sempurna. Saya kasih contoh, saudara. Saya kasih contoh. Saya mendapatkan ilustrasi ini dari seorang hamba Tuhan. Dia cerita tentang cara bermain golf. Saudara, ada yang pernah main golf? Saya belum pernah, ya. Tapi saya cari tahu bagaimana cara bermainnya. Ternyata main golf itu ada 3 macam, saudara. Ada 3 macam par atau 3 macam lapangan yang ada. Yang pertama disebut par 3. Par 3 ini jarak lobangnya dan jarak antara bola yang saudara pukul itu terlihat. Ya, jadi misalkan kira-kira berapa ratus meter mungkin seperti itu, saudara ya. Jadi saudara tahu, oh lubangnya di situ. Oh lubangnya jelas, ada benderanya bahkan. Saudara bisa pukul itu, saudara. Ya. Dan saudara jelas di situ. Ini seolah-olah seperti orang yang mengerti panggilannya sejak dia belum lahir. Sejak dia kecil dia udah ngerti panggilannya. Tapi ada yang namanya par 4, saudara. Par 4 ini lebih jauh lagi, saudara. Mungkin dia nggak kelihatan lobangnya di mana, ya. Mungkin dia nggak kelihatan benderanya di mana, tapi dia sudah tahu arahnya ke sana. Arahnya ke utara misalkan. Maka apa yang dia lakukan? Dia pukul bolanya, ya, sekencang-kencangnya menuju ke arah di mana dia harus memasukkan lubang itu, saudara. Masukkan bola ke lubang itu, saudara. Dia perlu pukulan beberapa kali. Jauh lebih sulit. Dan yang terakhir adalah par 5. Kalau par 5 ini jauh lebih sulit lagi, saudara. Bahkan mungkin bisa melewati danau kecil, melewati mungkin hutan-hutan kecil juga. Dan ini lebih sulit lagi. Ya, saya membayangkannya ini orang yang belum sama sekali mengerti panggilan Tuhan. Tapi yang harus saudara lakukan adalah saudara pukullah bola saudara sekencang-kencangnya, sekuat-kuatnya ke arah yang saudara sudah ketahui. Yaitu apa? Jangan jadi serupa dengan dunia ini, berubah oleh pembaharuan budi, lakukan saja apa yang baik. Kerjakan saja apa yang baik. Lama-lama sudah akan mengarah kepada yang berkenan dan kemudian mengarah kepada yang sempurna. Saudara, itu yang saya lakukan beberapa waktu dulu, saudara. Ketika saya mulai dapat panggilan Tuhan itu, saya kemudian melayani di gereja. Pelayanan pertama saya adalah saya mau mengedarkan kantong persembahan. Saya cuma berpikir apa yang baik yang saya bisa kerjakan untuk Tuhan. Saya kerjakan itu. Dan saya terus diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Di sekolah, waktu itu saya masih sekolah, dulu saya suka ngomong kotor, pikirannya jorok, ya. Berkelahi juga pernah, saudara. Bawa pisau ke sekolah juga gitu ya. Sampai seperti itu. Tapi ketika saya bertobat, saya dirubah oleh Tuhan. Apa yang saya kerjakan? Tuhan memperbaharui cara berpikir saya. Saya tinggalkan kehidupan saya yang lama. Saya nggak mau serupa dengan dunia ini. Yang saya kerjakan apa? Saya melayani Tuhan di sekolah. Saya main gitar di persekutuan. Kalau dulu saya suka nyontek, ya. Setelah saya mengerti bahwa saya harus lepas dari dunia ini, jangan jadi serupa dengan dunia ini, saya mulai belajar sungguh-sungguh.
Saya dulu orangnya suka celometan gitu ya. Kalau guru ngomong saya ikut ngomong, kalau satu kelas ketawa rasanya bangga, jadi pengacau gitu saudara. Tapi ketika saya ngerti kebenaran, saya tinggalin semua itu. Saya duduk di bangku yang paling depan, nomor 1. Depan saya udah guru saudara. Jadi apa? Saya mulai ngerti mana yang baik, itu yang saya kerjakan. Saya kerjakan saja yang baik, saya kerjakan saja yang baik, saya kerjakan saja yang baik. Lama-lama saya menginjak pada garis yang namanya berkenan. Oh ternyata hidup berkenan itu seperti ini. Menjauhkan diri dari dosa, mengejar panggilan Tuhan. Lama-lama saya mengerti, Tuhan panggil saya untuk jadi hamba Tuhan. Saudara, apakah ini selesai begitu saja? Enggak. Di tengah jalan masih ada tantangannya. Beberapa waktu lalu saya sempat ingin belajar jadi pengusaha, saudara. Saya coba jualan beras, ya. Tapi saya karena bukan pedagang, saya nggak pinter, saudara. Saya kulaannya misalkan harga 6.000, saya jualnya 6.500 misalkan, ya. Saya jualnya berminggu-minggu tetap harganya sebegitu, saudara. Nah saudara, ketika saya jual seperti itu, ternyata harga beras sudah naik. Jadi ketika mau kulaan lagi, duitnya udah nggak cukup. Jadi cuma sekali aja itu. Ya, itu aja untung ditolong oleh saudara kami yang ada di luar kota. Kami dipinjemi beras dulu untuk dijual lebih dahulu. Ternyata nggak nutut, udah nggak bisa kulaan lagi karena harganya udah naik, saudara. Pernah coba belajar untuk jualan ini, jualan itu, dan lain sebagainya. Tapi satu kalimat yang kemudian ketika saya berdoa, Tuhan bilang gini, Ndra, kamu jadi hambaku. Kamu bukan jadi pengusaha, kamu jadi hambaku. Saudara, sejak saya dapat perkataan Tuhan seperti itu yang mengembalikan saya kepada panggilan saya kemudian ngomong, ya Tuhan ampuni aku. Kadang aku masih khawatir akan masa depanku, kadang aku masih khawatir akan hidupku. Mulai sekarang aku tetap mau percaya kepadamu. Aku mau tetap beriman, percaya pemeliharaanmu. Saudara, kadang kita goyah di tengah jalan tentang panggilan. Tetapi saya percaya Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau tetap kita ada di dalam panggilannya. Pasti Tuhan akan ingatkan kalau kita mungkin sudah sedikit melenceng. Itu yang bisa saya bagikan, tapi saya akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu sebelum saya mengakhiri semuanya ini. Yang pertama adalah Tuhan pasti punya tujuan dalam menciptakan kita. Kalau kita belum mengerti panggilan kita atau tujuan Tuhan menciptakan kita, cari tahu, berdoalah, berpuasa, baca firman, dan lain-lain. Buka hatimu, Tuhan bicara kepada saudara. Bukan saudara bilang, Pak saya udah tua, saya udah 60 lebih. Buat apa ngerti panggilan Tuhan? Justru saudara, usia berapapun, kalau engkau belum mengerti panggilan Tuhan, engkau harus cari tahu. Supaya di sisa hidup kita bisa efektif melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan kerjakan. Saudara, saya percaya mungkin usia kita ada yang bermacam-macam. Saya kasih contoh deh. Ya, sedotan ini diciptakan oleh penciptanya untuk dipakai minum, saudara. Tapi kalau sedotan ini dipakai untuk hal yang lain, penciptanya pasti sedih. Ya, mungkin usianya bisa lama ketika dipakai untuk hal yang lain. Tetapi bukan itu panggilan sedotan ini. Sedotan ini dipakai untuk minum. Mungkin usia untuk dipakai minum cuma sejam udah dibuang, saudara. Tapi ketika dia pakai hidupnya, walaupun 1 jam saja, sedotan ini hidup, dia gunakan hidupnya sesuai dengan panggilannya. Saya percaya itu hidup yang lebih maksimal, saudara. Dari sekedar umur panjang, tapi nggak ngerti panggilan hidupnya. Sia-sia. Yang kedua adalah, saudara, lakukan semua yang baik. Kalau saudara belum mengerti, lakukan saja yang baik. Firman Tuhan mengajarkan kita. Lakukan yang baik, layani Tuhan, memberitakan Injil, saksikan hidup saudara yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Itu hal-hal yang baik yang bisa saudara lakukan. Nanti saudara akan dipertajam oleh Tuhan kepada yang berkenan dan akhirnya kepada yang sempurna. Yang berikutnya,
Kalau saudara sudah tahu panggilan Tuhan dalam hidup saudara, hiduplah di dalamnya. Setialah, jangan iri dengan panggilan orang lain. Ya, Anda akan maksimal jadi berkat pada posisi Anda. Saya kasih contoh saudara. Kalau seandainya benda diciptakan untuk cuma jadi keset, ya, yang ada di depan pintu, dia diinjak-injak orang, dikasih kotoran, mungkin dia merasa kok nggak adil ya hidup ini ya. Aku kok diperlakukan seperti ini. Sementara dia lihat benda yang lain, kok enak ya lampu itu ya, ditaruh di atas, menerangi semua orang, dan lain sebagainya. Bayangkan kalau kemudian keset itu iri dengan lampu dan kemudian dia minta sama tuannya, Tuan, taruh aku di atas, taruh aku di atap, gantiin lampu. Kalau kemudian keset itu ditaruh di atas, dan kemudian saudara punya tamu, ngelihat keset ada di atas plafon, mungkin tamu saudara akan ngomong gini, kamu gak apa-apa dah kamu ini. Kok keset taruh atas? Bukan pada tempatnya. Jadi saudara, kalau saudara udah ngerti panggilan saudara, sudah dipanggil untuk jadi hamba Tuhan, maksimallah di situ. Sudah dipanggil untuk jadi pengusaha, supportlah gereja saudara. Kalau saudara dipanggil untuk jadi seniman, pemain musik, layanilah Tuhan dengan semuanya itu. Lakukan dengan maksimal semuanya. Lakukan yang baik, yang berkenan, dan kemudian kau akan mencapai yang namanya sempurna di hadapan Tuhan. Yang terakhir, mengerti panggilan Tuhan akan membuat hidup Anda maksimal dalam menggenapi rencana Tuhan. Saya percaya Tuhan ciptakan kita semuanya dengan sebuah tujuan yang jelas. Ketika saudara kenali tujuan itu, hidupmu maksimal, engkau ngerti kemana engkau akan pergi, engkau ngerti bagaimana engkau harus bertindak, engkau mengerti bagaimana langkah-langkah kehidupanmu, dan hidupmu akan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, biarlah firman-Mu ini meneguhkan kami, untuk kami mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Kami punya panggilan secara umum, tapi kami juga punya panggilan secara khusus. Berbicaralah buat kami, sampaikan apa yang menjadi mau-Mu buat setiap kami anak-anak-Mu yang belum mengerti panggilannya. Kalau di antara kami ada yang sudah mengerti panggilan kami menjadi apa, Tuhan teguhkan hati kami untuk tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Sekalipun mungkin yang lain kayaknya lebih menarik, tapi biarlah hati kami terus terarah, tertuju kepada panggilan-Mu. Dan kami berlari-lari pada panggilan-Mu, menggenapi rencana-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih, hamba-Mu selesai sampai di sini. Tapi aku percaya Roh Kudus, Engkau berbicara lebih lagi, mengajar lebih lagi buat kami. Pengurapan-Mu memampukan kami memahami isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih berkat-Mu atas setiap jemaat-Mu. Setiap kami mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kami. Dan hidup kami menyenangkan Tuhan, maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera buat jemaat GBI Berkat Bagi Bangsa dan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini. Bertemu di bulan yang baru, bulan kedua tahun 2021 dengan satu kebenaran Tuhan, yaitu stand firm, berdiri teguh, berdiri kuat, berdiri kokoh di tengah goncangan dunia, ekonomi, dan kesehatan. Saya percaya hari ini kita semua sudah diberkati lewat pengajaran firman Tuhan yang sudah menguatkan iman kita. Kita hidup memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan khusus. Bagi saudara yang sudah mengerti panggilan Tuhan, maka saudara dapat maksimal dalam menggenapi rencana Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengerti apa panggilan saudara, lakukanlah yang baik sesuai firman Tuhan, sampai berkenan dan akhirnya sempurna. Seorang hamba Tuhan, Rick Joyner, penulis buku Panggilan Istimewa. Beliau berkata, setiap kita akan terima panggilan istimewa dari Tuhan untuk sedia berdiri di dalam kebenaran sampai kemenangan dari Tuhan tercapai di dalam hidup kita.
Semua murid Kristus, stand firm. Amin. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur. Dan jika tidak ada, bisa siapkan biskuit, teh, atau sirup. Mari, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh mendapatkan panggilan istimewa dari Engkau Tuhan. Ampuni kami dengan kekhawatiran kami sehingga kami tidak memenuhi panggilan istimewa-Mu Tuhan. Dan saat ini kami akan melakukan perjamuan kudus Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati perjamuan kudus ini Bapa. Engkau mengampuni segala dosa, pelanggaran, kesalahan, kelemahan kami kepadamu Tuhan. Tuhan, darah-Mu menyucikan hamba-Mu dan umat-Mu. Berkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus, supaya kami boleh beroleh persekutuan dengan Engkau. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya roti ini adalah tubuh Yesus yang sudah dikorbankan untuk menyelamatkan kita? Amin. Mari kita makan roti ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Apakah saudara percaya anggur yang akan kita minum ini adalah darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kita mengangkat hati dan pujian kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami mengucap syukur Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau sudah memberikan kepada kami panggilan istimewa-Mu Tuhan untuk setiap kami. Tuhan, biarlah kami mau menerima panggilan-Mu sehingga kami boleh memuliakan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, haleluya. Sungguh kami bersyukur punya Engkau Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memberikan yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Terima kasih Yesus, haleluya. Kami mengucapkan syukur kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, sungguh hati kami bersyukur. Kalau kami boleh beribadah kepada-Mu pada hari ini, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, kami boleh menerima setiap pengajaran firman-Mu, dan kami boleh menikmati perjamuan kudus pada hari ini. Kami boleh dikuatkan kembali pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati juga hamba-Mu Tuhan, Pendeta Muda Indra Saputra, yang sudah memberikan pengajaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menerima panggilan-Mu untuk melayani Engkau sepenuh waktu. Engkau juga memberkati keluarganya, Engkau memberkati putrinya yang cantik yang hari ini berulang tahun di usia yang ke-17 tahun, yaitu Tuhan Alicia Seli Saputra, dengan sebagai gadis yang sudah dewasa. Tuhan, Kau memberikan masa depan yang baik, memberikan studi yang baik, dan bawa dia masuk dalam rencana sempurna-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga Engkau memberkati dari Departemen Ibadah yang melakukan ibadah online pada hari ini. Tuhan, Kau berkati usaha mereka, semua yang sudah dikerjakan, Kau buatnya. Tuhan, Kau memberikan berkat rohani jasmani, kekuatan pada kesehatan, pada jiwa mereka, tubuh mereka ya Tuhan. Berkati di media pemusik pemuji Tuhan yang melayani. Terima kasih Bapa. Kau juga memberkati umat-Mu yang sudah mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan. Berkati Tuhan usaha pekerjaan yang Kau buat berhasil dan melimpah. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang hari-hari ini Tuhan masih ada di rumah sakit yang dirawat Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan kesehatan mereka Tuhan. Engkau lindungi mereka, Engkau berkati mereka kesehatannya selama dirawat di rumah sakit Tuhan. Engkau berkati mereka, berkati keluarga yang merawat, berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas semua yang kami terima pada hari ini. Mari angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah anugerah yang sempurna daripada Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini. Salam nama Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan syukur kami. Haleluya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Anda telah mengikuti rangkaian ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi Anda dan keluarga. Buat teman-teman teens, kamu dapat mengikuti rangkaian ibadah melalui link di deskripsi video di bawah ini. Untuk adik-adik kids, jangan lewatkan ibadah hari ini. Adik-adik dapat mengikutinya dari link di deskripsi video di bawah ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa, saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera di layar Anda. Mari kita saling menguatkan dan